Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube BBM Channel. Belajar bersama menyenangkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keragaman suku bangsaku, pembelajaran 1. Namun sebelumnya jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Setelah pembelajaran kali ini, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari sebuah teks bacaan, mampu mengidentifikasi sikap yang menghargai keberagaman dan sikap yang tidak menghargai keberagaman dengan tepat, mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Tahukah kalian anak-anak, kita tinggal di negara Indonesia yang kaya akan keberagaman. Indonesia mempunyai ribuan pulau yang terbentang dari timur ke barat atau dari Sabang sampai Merauke. Kalian tahu kan lagu dari Sabang sampai Merauke? Yuk, kita nyanyikan dulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, karena Indonesia mempunyai ribuan pulau, maka Indonesia pun mempunyai suku bangsa yang beraneka ragam yang menempati pulau-pulau tersebut. Suku bangsa yang beraneka ragam, maka kebudayaan tiap suku bangsa pun beraneka ragam juga, mulai dari baju adatnya, rumah adatnya, tarian khas daerahnya, juga alat musik tradisionalnya. Selain kebudayaan yang beraneka ragam, agama yang dianut rakyat Indonesia pun beraneka ragam. Ada yang memeluk agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Indonesia kaya akan keberagaman, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Untuk lebih memahami keberagaman tersebut, kita baca dulu teks berikut ini ya. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam.
Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepat talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Tahukah kalian anak-anak, di setiap teks bacaan akan selalu ada yang namanya paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru atau alinea baru. Dan harus kalian ingat, dalam satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Dan kalimat-kalimat di setiap paragraf ada yang termasuk pada gagasan pokok dan ada yang termasuk pada gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Untuk lebih jelasnya, kita lihat kembali paragraf pertama dari teks bacaan Pawai Budaya berikut ini. Paragraf pertama tersebut terdiri dari 6 kalimat, yaitu 1. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. 2. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. 3. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. 4. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. 5. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. 6. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, dari ke-6 kalimat tersebut, yang mana sih yang termasuk gagasan pokoknya? Yang termasuk gagasan pokok pada paragraf pertama teks bacaan Pawai Budaya yaitu kalimat pertama. Karena kalimat pertama merupakan ide pokok yang dibahas dari paragraf tersebut. Dan kalimat selanjutnya yaitu kalimat kedua sampai ke-6 merupakan gagasan pendukung karena kalimat-kalimat tersebut menjelaskan atau menguraikan informasi dari gagasan pokok. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf pertama teks bacaan Pawai Budaya dapat dilihat pada diagram peta pikiran berikut ini. Gagasan pokoknya, Pawai Budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Gagasan pendukung ke-1, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Gagasan pendukung kedua, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Gagasan pendukung ketiga, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Gagasan pendukung keempat, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Gagasan pendukung kelima, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Anak-anak, seperti yang kalian ketahui, negara kita kaya akan keanekaragaman. Keanekaragaman yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Oleh karena itu, kita harus menghargai keanekaragaman yang ada tersebut. Bagaimanakah sikap kita untuk menghargai keanekaragaman tersebut? Berikut adalah contoh sikap menghargai keanekaragaman. 1. Bermain bersama teman yang berlainan agama. 2. Tidak mengganggu jalannya ibadah agama atau kepercayaan lain.
3. Menjadikan keberagaman sebagai kekayaan, bukan kekurangan. 4. Tidak memaksakan pendapat diri kita kepada orang lain. Dan contoh sikap yang kelima, tidak mencela atau menghakimi pilihan agama seseorang. Dan berikut ini adalah contoh sikap yang tidak menghargai keanekaragaman. 1. Mempertahankan pendapat ketika debat dan tidak mau mengalah padahal salah. Contoh sikap yang kedua, menjelek-jelekan agama atau suku atau ras yang berbeda. Contoh yang ketiga, menghina agama atau keyakinan orang lain. Contoh yang keempat, bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Contoh yang kelima, menganggap sukunya lebih baik. Anak-anak, sudah seharusnya kalian mempunyai sikap menghargai keanekaragaman tersebut ya. Jangan sampai kalian mempunyai sikap yang tidak menghargai keanekaragaman. Jadilah kalian anak-anak yang cinta NKRI. Nah, anak-anak, kalian sebagai anak Indonesia harus merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik loh. Di antaranya saluang, angklung, kendang, kecapi, dan tifa. Anak-anak, alat musik setiap daerah berbeda-beda dan cara memainkannya juga berbeda-beda. Kita lihat contohnya pada tabel berikut ini ya. Alat musik angklung berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya dengan cara digetarkan atau digoyangkan agar terjadi benturan di badan pipa bambu yang mengeluarkan bunyi. Alat musik saluang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Cara memainkannya dengan meniup dan menarik napas secara bersamaan sehingga peniup saluang dapat memainkan alat musik itu dari awal sampai akhir lagu tanpa putus. Alat musik kecapi berasal dari Jawa Barat. Saat senar atau dawai pada kecapi dipetik atau ditoel, maka akan terjadi resonansi udara di dalam badan kecapi yang kemudian menghasilkan gelombang sampai pada telinga kita. Alat musik kendang berasal dari Jawa Tengah. Cara alat musik kendang menghasilkan bunyi adalah dengan ditabuh atau dipukul. Tabuhan atau pukulan tersebut akan membuat selaput atau membran pada gendang bergetar dan beresonansi sehingga memunculkan bunyi atau suara yang bisa ditangkap indera pendengaran. Alat musik tipa berasal dari Papua dan Maluku. Tipa menghasilkan bunyi dengan cara dipukul pada bagian kulitnya. Tahukah kalian anak-anak bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi? Contohnya, peluit. Menurut kalian, bagaimana bunyi dapat dihasilkan oleh peluit? Peluit ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Dan ingat anak-anak, bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Dan bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa udara. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat, kehidupan nyata juga penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Menghargai keberagaman akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan.
Termasuk kalian juga ya, harus hidup rukun walaupun di sekitar kalian banyak perbedaan. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham dan mengerti kan materi pembelajaran hari ini? Kalau sudah paham, mari kita latihan ulangan harian. Dalam mengerjakan latihan ulangan harian ini, kalian harus teliti ya. Semangat dan selamat mengerjakan anak-anak. Soal nomor 1. Bacalah bacaan di bawah ini. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Gagasan pokok paragraf di atas adalah A. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. B. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. C. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. D. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Soal nomor 2. Yang dimaksud dengan gagasan pokok adalah A. Kalimat penjelas, B. Kalimat tambahan, C. Kalimat pertama, D. Kalimat utama. Soal nomor 3. Bacalah paragraf di bawah ini. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Dari paragraf di atas yang bukan merupakan kalimat pendukung adalah A. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. B. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. C. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. D. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam. Soal nomor 4. Yang dimaksud gagasan pendukung adalah A. Kalimat inti, B. Kalimat penjelas, C. Kalimat utama, D. Kalimat terakhir. Soal nomor 5. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. 2. Tidak mengganggu jalannya ibadah agama atau kepercayaan lain. 3. Bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. 4. Tidak memaksakan pendapat diri kepada orang lain. 5. Menghina agama atau keyakinan orang lain. Dari tabel di atas yang merupakan sikap menghargai keberagaman yaitu A. 1, 2, 3, B. 2, 3, 4, C. 1, 2, 4, D. 1, 3, 5. Soal nomor 6. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Tidak mengganggu jalannya ibadah agama atau kepercayaan lain. 2. Bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. 3.
tidak memaksakan pendapat diri kepada orang lain. 4. Menghina agama atau keyakinan orang lain. 5. Menganggap sukunya lebih baik. Dari tabel di atas yang merupakan sikap tidak menghargai keberagaman yaitu A. 2, 4, 5, B. 1, 3, 5, C. 1, 2, 3, D. 3, 4, 5. Soal nomor 7. Pernyataan yang dapat memperkuat persatuan Indonesia adalah A. Kita tidak dapat berdampingan dalam keberagaman. B. Keberagaman merupakan halangan untuk bersatu. C. Keberagaman di Indonesia bukanlah suatu keistimewaan. D. Keberagaman bukan halangan untuk melakukan suatu hal bersama-sama. Soal nomor 8. Perhatikan tabel di bawah ini. Nomor 1, nama alat musik angklung asal daerah Jawa Tengah. Nomor 2, nama alat musik kendang asal daerah Jawa Barat. Nomor 3, nama alat musik tifa asal daerah Jawa Timur. Nomor 4, nama alat musik kecapi asal daerah Jawa Barat. Pasangan alat musik dan daerah asalnya yang tepat ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Soal nomor 9. Bunyi berasal dari benda yang A. Dipukul, B. Ditiup, C. Bergetar, D. Dipetik. Soal nomor 10. Bunyi tidak dapat merambat melalui A. Benda padat, B. Benda gas, C. Ruang hampa, D. Benda cair. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran hari ini dicukupkan sekian ya anak-anak. Mudah-mudahan pelajaran hari ini membawa manfaat untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.